Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wainas. Di video kali ini kita masih belajar mengenai tutorial software Blender ya. Ini yang bagian kedua atau Ines bilang bagian akhirnya untuk perkenalan. Kalau begitu kita langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan videonya. Oke. Di sini kita akan mengeksplor Blender ya. Nah, ini untuk cube. Ines kan di video pertama pernah bilang warna material dasarnya itu ada ketika kita menekan di material preview-nya. Nah, ini material preview-nya. Kalau mau mengganti warna material objek itu diklik di bagian sebelah kanan. Di kanan di sini ada logo seperti bola ya. Di sini ada material properties, klik aja. Nah, inilah warna base color, itu warna dasarnya. Base color pada objek kita. Inilah warnanya. Bagaimana kalau diganti, Bang? Bisa nggak? Bisa. Kita klik aja base colornya. Mau warna apa? Nah, sudah jadi. Inilah warna objek kita yang baru. Warna objek kita yang baru. Nah, oke. Setelah itu, bagaimana cara menambahkan objek lebih dari satu? Caranya itu ditekan Shift pada keyboard dan A secara bersamaan. Shift A. Di sini ada mesh. Nah, di bagian mesh inilah objek-objek tambahannya, tapi ada juga yang lain. Contoh, kita buat plane. Nah, ini dia plane ini, alas yang sering digunakan alasnya. Kenapa munculnya dari bawah objek utama? Karena letak kursor Ines berada di situ. Makanya Ines bilang kalau bisa jangan dipindah-pindah, di sini ya saja klik. Ini kalau misalnya tidak nampak kalian seperti ini, contohnya seperti ini, kalian lihat di objek, kalian lihat di keterangan screen collection ini, di sini kan ada tambah plane, tinggal klik saja plane. Nah, jadi muncul dia untuk move. Ingat ya, kalau mau menggerakkan objek itu tekan dulu move. Oke, setelah itu ada objek-objek apa lagi? Kita tekan lagi Shift A. Shift A. Cube udah. Circle, lingkaran. Ini dia lingkarannya. Oke, nah, ini dia lingkarannya. Kita klik lagi. Kita tekan lagi keyboard Shift A. Mesh-nya UV Sphere. Ini dia UV Sphere. Nah, ini UV Sphere. Kita tekan lagi keyboard Shift A secara bersamaan. Mesh. Ada Icosphere. Ini dia. Udah. Nah. Oke, setelah itu Shift A lagi. Mesh. Ada silinder. Ini ada silinder. Oke, nah ini. Shift A lagi. Apalagi di bagian mesh itu? Di bagian mesh ada lagi cone. Nah, ini cone. Oke. Apalagi di situ Shift A lagi mesh. Ada torus. Ini dia torus kayak donat. Nah, oke. Shift A lagi, apalagi yang biasa itu ada grid. Grid itu garis-garis. Alas yang bergaris-garis. Shift A lagi, apalagi ini dia monkey. Ini memang sudah bawaan di software Blendernya monkey ini. Oke. Oke. Nah, setelah itu bagaimana memberikan warna yang berbeda-beda pada objek yang sudah kita tampilkan? Bisa tidak, Bang? Bisa. Kita pilih dulu objeknya yang mana mau diwarnain. Contoh, Ines klik monkey. Diklik dulu.
baru di sini ditaruh new. Nah, di new ini ditambah lagi new plus di bawah ini, klik warna yang lain. Oke, ini dia. Udah. Setelah itu klik lagi objek yang lain, di new lagi materialnya. Oke. Udah. Bang, bisa nggak di satu objek itu buat warna yang berbeda, tidak satu warna? Jawabannya bisa. Caranya seperti apa, Bang? Caranya seperti ini. Kita pilih dulu Ines di sini, contohnya itu cube ya, kotak. Klik cube. Udah. Kita majukan biar gampang. Nah, ini seperti Ines bilang kemarin, ini diputar-putar gini ya. Nah, supaya enak lihatnya. Jangan dasar seperti ini. Kan susah gitu. Diputar ini. Dah. Setelah itu diapakan, Bang? Diedit. Cara mengeditnya emangnya bisa, Bang? Bisa. Kita tekan tab. Nah, ini dia sudah mengedit. Inilah objek yang akan kita edit. Tekan tab pada keyboard. Tab pada keyboard ya. Itu di atas caps lock. Dah. Apa aja rupanya, Bang, di sini? Nah, Ines jelaskan dulu ya. Nah, di sini di objek edit itu terlihat sisi-sisinya. Pada objek itu apa-apa saja. Pertama ini di bagian garis. Ini titik. Ini titik pada objek. Kok tahu, Bang? Ini ada. Nah, ini di sini dibuat vertex. Jadi kalau vertex itu titik pada objek. Jadi kalau lebih atau banyak itu vertis. Vertis ya. Nah, ini vertex titik-titik ini. Nah, ini satu titik. Ingat ya, bukan yang merahnya dibaca, bukan yang apa. Ini titiknya. Yang Ines klik warna putih itu titiknya. Setelah itu kan ada sini garis. Nah, caranya, Bang, kalau mau pindahkan ke garis, pindahkan dulu ke sini. Ini dia edge itu garis. Nah, kita klik. Nah, titiknya hilang kan? Kok hilang? Karena kita sudah memilih garis pada objeknya. Nah, setelah itu apa, Bang? Setelah itu di sini face. Face itu keseluruhan titik dan garis pada objek. Ini. Di sini tadi kan titik kan? Di sini titik, ini garis penghubung, jadi hasilnya adalah face. Nah, tadi kan Ines bilang bisa memasukkan warna lebih dari satu pada objek. Bisa, caranya lihat. Dah, kita pilih face. Ini warna dasarnya, materialnya sudah Ines ganti hitam. Bagaimana caranya untuk menambahkan warna lain? Tambahkan plus di sini add material slot material yang baru. Klik, ini masih kosong, kita isi dengan plus new. Nah, tambahkan warna putih. Oke. Loh, Bang, tapi belum masuk. Caranya kita klik. Setelah itu, ini kan face-nya masih aktif. Tanda dia aktif itu pada posisi face yang terfokus ya. Face yang terfokus ini dia terfokusnya kan sekarang di sini. Kalau kita klik yang di sini kan yang di sini. Nah, ini caranya kita klik material yang kedua kita buat warnanya. Kita klik aside. Nah, sudah jadi. Nah, inilah warna material kedua. Mau menambahkan material selanjutnya sama saja. Kita pilih dulu plus. Setelah itu plus new. Kita pilih base colornya itu Mas mau warna yang lain. Nih. Nah, udah, baru di aside. Ingat, kita klik dulu face pada objeknya, baru kita klik material warna yang mau kita masukkan itu aside. Udah, masukkan. Nah, udah. Inilah cara memasukkan material pada objek yang kita buat.
Nah, setelah itu materialnya bisa diganti supaya gampang nih, kalian tinggal double klik saja di material, misalnya biru. Nah, jadi gampang nanti. Putih, enter ya, jangan lupa. Putih. Nah, hitam. Oke. Nah, sudah jadi kan? Nah, caranya lagi supaya kita tahu hasilnya ini bisa bagus, bisa tahu, kita matikan dulu tab. Supaya apa gunanya? Supaya kita kan sudah selesai mengedit nih, menukangi objeknya. Kita tekan lagi tab sampai tandanya seperti ini. Nah, kalau kejadian kalian seperti ini membesar seperti ini, tekan aja scroll. Tapi kalau kalian mau mindahkan, ini tidak bisa pakai scroll ya. Di sini ada logo tangan, move to view. Nah, geser aja nih, ditahan ya. Klik kiri pada mouse, ditahan. Nah, mau di mana nih? Misalnya di sini. Oke, dah. Nah, ini kan lagi nggak cocok ini. Nah, tekan lagi di icon tangan, baru ditahan, klik kiri pada mouse. Nah, sesudah itu kita tekan Z render. Nah, ini hasilnya, inilah hasil dari yang sudah kita tukangi tadi di rendernya. Supaya lebih cantik kita lihat hasil akhirnya, render akhirnya itu biasanya kita alasin bagian bawah ya. Nah, kalau seperti ini Anas bilang, ini kan nggak kelihatan nih, nggak kelihatan. Supaya kelihatan, kita putar, kita tahan scroll seperti ini. Oh, di sini tadi ada alasnya, plane-nya, kita tarik. Nah, kita besarkan, tekan S pada keyboard, tarik sebesar mana. Nah, Ines bilang supaya lebih cantik, biar lebih bagus lagi. Ingat ya, sering-sering bermain dengan mouse, jangan didiamkan saja mouse-nya. Nah, kita klik like-nya. Ini posisi like warna specularnya itu powernya Ines buat ada 1000 ya, 1000 watt begitu. Warnanya 1000 watt. Lihat kan kalau dia di plane-nya di bawah itu efek bayangan pada objeknya ada. Nah, itu. Jadi dia lebih real. Dah, Bang, kayak mana kalau mau buat, kita lihat hasil render akhirnya ini, Bang. Gimana? Kita bisa memilih 2 render yang disediakan oleh software Blender. Apa aja itu? Kita klik ini yang seperti kamera ya, render properties, klik. Di sini pertama disediakan render if. Kalau yang laptopnya biasa-biasa aja, ini nggak usah dihidupin. Memang lebih cantik, cuman lebih berat. Kedua ada cycles. Nah, ini path tracingnya, sampelnya harus sampai selesai. Preparing done, sudah selesai. Oke, sekarang kita tidak usah klik yang lain, langsung kita render saja. Di sini ada render, klik. Ines mau ngerender image. Nah, bagaimana kita tahu yang hasil rendernya itu yang mau kita ambil objeknya? Kita tekan dulu di bagian view kamera. Nah, ini yang terrender, bukan ini. Nah, kalau karena proses rendernya tidak bisa di capture dari Windows 10-nya, ini Ines perlihatkan. Ini kita untuk merender final if. Ini dia. Di sini udah Ines ganti if. Oke, sekarang tinggal pilih render image. Nah, image itu hanya merender gambarnya saja. Nah, ini dia. Ini kan kebesaran. Kalau kebesaran gini, scroll bawah aja pada mouse. Nah, ini dia proses hasil jadinya untuk render engine-nya if. Save-nya gimana, Bang? Save-nya ini ke image. Save saja kalau mau di save atau mau di save as. Nah, ini dia.
Ini render if yang tadi. Ini karena Ines timpa, karena tadi proses capture-nya nggak bisa ya. Nah, berikutnya Ines akan memperlihatkan render engine cycles. Nih, kita pilih cycles. Nah, ini tunggu sampai selesai 32 ya. Path tracing sampelnya sampai 32 baru kita render. Oke, render image. Nah, ini di scroll juga ke bawah. Ini render tilesnya ada 510. Nah, ini sengaja memperlihatkan supaya kalian tahu render mana yang membutuhkan waktu lebih cepat. Nah, dan ini juga memberitahu kalau spesifikasi laptop atau PC itu juga harus bagus ya, juga harus bagus supaya rendernya lebih cepat. Oke, kalau Ines ini harddisknya udah Ines ganti ya, bukan karena rusak, Ines ganti ke SSD. Pertama beli itu HDD. RAM Ines juga itu 8, prosesor 2,3 i7, graphic card tambahannya Nvidia GeForce 630M. Sekalian ngobrol ya, Ines kasih tahu kalau bisa memang laptop atau PC itu speknya spek game, bukan karena harus main game saja, tidak. Karena laptop yang atau PC spek game itu lebih tahan banting, lebih lama pun proses pemakaiannya. Kan kita juga bisa menghemat. Seperti Ines bilang, Ines menggunakan laptop ini pertama kali beli itu tahun 2012. Sampai sekarang masih kepakai. Memang beberapa software tidak bisa lah. Cuman bukan berarti error atau apa, tidak. Memang berat saya seperti banyak software yang paling berat itu Cinema 4D. Cinema 4D itu memang berat sekali. Jadi Ines lebih memilih Blender. 3D Max pun bisa, itu pun berat. Cuman Ines bisa pakai awalnya itu Ines mengenal 3D justru dari software 3D Max, S-Max ya. Nah, ini sampai selesai ya prosesnya. Sampai 510 tiles itu ada waktu timenya remaining pemakaian memorinya itu frame-nya sampai selesai. Oke, kita tunggu nanti hasilnya biar Ines kasih lihat proses render image-nya. Oke. Mohon maaf harus seperti ini ya, karena nggak tahu entah kenapa tidak bisa di capture proses image-nya. Nanti Ines cari tahu kenapa tidak bisa di capture hasil proses image di Windows 7 Windows 10. Oke. Kalau Ines jujur lebih suka render engine itu cycles ya, jauh lebih suka. Oke, sudah mau selesai. Setelah selesai sama seperti tadi, kita image, save. Ini Ines timpa aja ya. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya ini render
cycle, ini render if. Nah, itu dia hasilnya. Oke, untuk video perkenalan software Blender yang terakhir sampai di sini saja ya. Oke, untuk hari ini itu saja video perkenalan software Blender yang bagian akhir. Berikutnya kita akan masuk ke pembuatan objek sederhana. Untuk itu pada video ini Inas minta maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan dan salah. Inas minta maaf sebesar-besarnya untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video-video Inas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.